tentang prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Sebelumnya, bahan ajar secara umum merupakan sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh penggunanya. Dalam aktivitas pembelajaran, bahan ajar berperan sebagai medium yang menjadi perantara proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan dari narasumber kepada orang yang belajar. Penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran akan dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Bahan ajar yang dirancang secara sistematik dan menyeluruh tentunya akan meningkatkan minat belajar peserta didik dan sekaligus dapat memfasilitasi berlangsungnya proses belajar pada diri peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, pengertian bahan ajar. Apa sih itu bahan ajar? Bahan ajar adalah perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan, dapat berupa cetak ataupun non-cetak. Bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Selanjutnya, pengelompokan bahan ajar. Di sini ada menurut Ellington dan Rees pada tahun 1997 mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya. Mereka mengelompokkan jenis bahan ajar tersebut ke dalam 7 jenis, yaitu bahan ajar cetak dan duplikatnya, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, bahan ajar audio, ada bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam. Selanjutnya ada bahan ajar video dan bahan ajar komputer. Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama, mengembangkan bahan ajar tentu perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Gofur pada tahun 1994 menjelaskan bahwa beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Di antaranya, prinsip relevansi, konsistensi, kecukupan, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Jenis-jenis pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada bahan ajar cetak dan ada bahan ajar non-cetak. Langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada pembentukan kebutuhan, perumusan tujuan pembelajaran, perancangan pengembangan materi, evaluasi, dan revisi. Tujuan dari pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan siswa, membicarakan tujuan pembelajaran, memahami kurikulum, serta menjelaskan peta konsep. Manfaatnya meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu siswa dalam pada dasarnya tujuan. Sebutkan kompetensi guru, lalu mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, fungsi dari pengembangan bahan ajar. Yang pertama, ada menghemat waktu belajar mengajar, perubahan peran pendidik, membangkitkan minat belajar, dan menjelaskan tujuan pembelajaran, meningkatkan kemampuan belajar. Kemampuan belajar itu sendiri, mengintegrasikan kurikulum. Mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.